Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmadani dari kelompok 3 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok yang akan melakukan presentasi pada hari ini yaitu Priska Adinda, Salwa Khalisa Johan, M. Dapa Rizky Padilla, Dwi Ella Wulandari, Ahmad Faiz Parizi, Eka Febrianti, Yogi Pratama, Gita Rahmadani. Baiklah, pertama yang akan membacakan Salwa Khalisa Johan. Baiklah, transformasi pelayanan publik di era disrupsi. Menavigasi era disrupsi. Era disrupsi membawa perubahan eksponensial dalam tuntutan pelayanan publik. Masyarakat kini menambahkan kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses berbasis digital. Disduk Capil Palembang menghadapi urgensi untuk beralih dari model birokrasi tradisional menuju ekosistem layanan yang lebih lincah dan responsif. Paradoks birokrasi, stabilitas versus inovasi. Terdapat ketegangan Terdapat ketegangan inheren antara menjaga prosedur standar SOP yang stabil. Terdapat ketegangan inheren antara menjaga prosedur paradoks birokrasi, stabilitas versus inovasi. Terdapat ketegangan inheren antara menjaga prosedur standar SOP yang stabil dengan tuntutan inovasi yang dinamis. Paradoks terjadi ketika kepatuhan terhadap aturan justru memperlambat adopsi teknologi baru yang dibutuhkan masyarakat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rizka Adinda. Selanjutnya yaitu profil di Dukcapil Kota Palembang. Yang pertama ada intuisi vital, di mana ini merupakan garda terdepan dalam pengelolaan data kependudukan dan dokumentasi sipil warga Palembang. Selanjutnya ada skala layanan, yaitu melayani jutaan jiwa dengan kompleksitas administrasi kependudukan yang tinggi setiap harinya. Next, hambatan profesionalisme. Yang pertama ada kesenjangan kompetensi, yaitu adaptasi digital yang belum merata di antara staf lintas generasi. Yang kedua ada budaya kerja, yaitu resistensi terhadap perusahaan sistemik dan ketergantungan pada pola kerja manual. Yang ketiga ada infrastruktur, yaitu keterbatasan perangkat keras, penumpang layanan digital di level. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dwi Ella Wulandari. Analisis SWOT di Dukcapil, kekuatan database terpusat, kelemahan SDM belum adaptif, peluang dukungan sistem pemerintahan pusat, ancaman keamanan data siber. Analisis ini mengidentifikasi posisi strategis organisasi untuk merumuskan kebijakan yang relevan dalam merespon tantangan zaman. Transformasi 2, pengembangan SDM, pelatihan digital meningkatkan literasi dan keterampilan. Workshop berkelanjutan, kolaborasi praktik dan pembelajaran. Mentoring lapangan, pendampingan penerapan layanan, insentif inovasi, penghargaan untuk solusi baru. Transformasi 3, kolaborasi stakeholder, sinergi lintas sektor, kolaborasi dengan instansi kesehatan dan pendidikan untuk pemutakhiran data secara proaktif,
Kemitraan publik swasta melibatkan penyediaan layanan internet dan komunitas teknologi untuk memperluas akses layanan. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dapa Rizky Fadila. Baiklah, transformasi 1, akselerasi digital, pengembangan platform Palembang Digital Identity untuk mengurangi antrean fisik, integrasi data secara real time, penerapan antrean daring online booking, sistem validasi dokumen via kode QR. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Transformasi di Dulcapil bukan sekedar tentang teknologi, melainkan perubahan budaya. Rekomendasi utama meliputi 1. Penyederhanaan regulasi internal yang menghambat inovasi. 2. Audit profesionalisme secara berkala. 3. Fokus pada user experience bagi warga Palembang. Mari melangkah menuju pelayanan publik yang inklusif dan modern. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Putri Andini dari kelompok 4 izin bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Izin bertanya. Saya dari kelompok 5, yaitu dari Puspita Olivia, ingin menanyakan mengenai jika transformasi pelayanan publik bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, mengapa dalam praktiknya sering terjadi resistensi dan aparatur birokrasi? Dan bagaimana pendekatan manajemen perubahan dapat mengatasi resistensi tersebut? Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Saya Azminah Aziza dari kelompok 6. Pertanyaannya itu adalah kompetensi baru apa saja yang wajib dimiliki oleh aparatur sipil di era disrupsi agar pelayanan publik tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Debbie Puspita Olivia dari kelompok 5, mengapa terjadi resistensi dari aparatur birokrasi. Meskipun transformasi pelayanan publik bertujuan meningkatkan efisien dan transparansi, resistensi dari aparatur birokrasi adalah fenomena yang sangat umum. Ini sebabnya beberapa faktor. Faktor psikologis, ketakutan akan perubahan, aparatur merasa tidak nyaman keluar dari zona aman, comfort zone. Rasa tidak nyaman terhadap posisi dan jabatan, khawatir teknologi baru menggantikan peran mereka. Rendahnya kepercayaan diri dalam mengadopsi sistem baru, terutama teknologi digital. B. Faktor budaya birokrasi, budaya status quo yang sudah mengakar kuat dalam birokrasi. Mentalitas sudah terbiasa begini sehingga enggan beradaptasi. Budaya patronas dan feodal membuat perubahan sulit diterima tanpa restu atasan. Kurangnya budaya, inovasi, dan kreativitas dalam lingkungan birokrasi. C. Faktor kepentingan pribadi, transparansi mengancam praktik tidak etis seperti penguturan liar dan KKN. Hilangnya kewenangan diskresioner yang menjadi sumber kekuasaan informal, kekhawatiran kehilangan keuntungan pribadi dari sistem yang tidak transparansi,
D. Faktor kompetensi dan kapasitas, kesenjangan kompetensi digital, banyak SN dalam merek teknologi, kurangnya pelatihan memadai sebelum sistem baru diterapkan, bebas kerja ganda selama masa transferasi sistem dalam ke sistem baru. E. Faktor struktural dan institusional, regulasi tumpang tindih sehingga arah transformasi tidak jelas. Minimnya anggaran untuk mendukung proses transformasi, lemahnya komitmen pimpinan di tingkat menengah, tidak adanya sistem rewards dan punishment yang mendorong perubahan. Baiklah, Debbie, apakah cukup dimengerti? Baik, penjelasannya mudah dimengerti. Langsung tanya, Wedin. Perkenalkan, nama saya Dinda Wulandari. Saya ingin bertanya mengapa transformasi pelayanan publik penting dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang di era disrupsi. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dinda Wulandari. Mengapa transformasi pelayanan di Sdukcapil Kota Palembang sangat penting di era disrupsi? Satu, memenuhi ekspektasi digital masyarakat saat ini menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan instan. Layaknya aplikasi belanja online, bukan prosedur birokrasi yang lama. Dua, efisiensi waktu dan biaya. Mengurangi antrean fisik di kantor dan memangkas penggunaan kertas, warga bisa mengurus dokumen dari rumah melalui HP. Tiga, transparansi dan bebas pungli. Digitalisasi menutup celah interaksi tatap muka yang beresiko pada praktik pungutan liar, sehingga proses menjadi lebih jujur dan terpantau. Empat, akurasi data real time, menjamin data pendudukan tetap valid dan terintegrasi secara nasional untuk keperluan bantuan sosial, kesehatan, dan perbankan. Intinya, transformasi dilakukan agar pelayanan publik tidak lagi dianggap ribet, melainkan menjadi modern, transparan, dan mudah diakses oleh siapa saja. Baik, apakah sudah jelas jawabannya, Dinda? Iya, jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Azminur Aziza. Kompetensi baru apa saja yang wajib dimiliki oleh aparatur sipil di era disrupsi agar pelayanan publik tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern di era disrupsi, yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial yang cepat serta tuntunan masyarakat yang semakin tinggi. Aparatur sipil negara atau ASN dituntut memiliki berbagai kompetensi baru agar pelayanan publik tetap relevan, efektif, dan responsif. Pertama, kompetensi literasi digital menjadi sangat penting. ASN harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Kedua, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau problem solving. Di era disrupsi, berbagai masalah publik muncul dengan kompleksitas yang tinggi. Ketiga, kemampuan beradaptasi atau adaptability dan belajar secara berkelanjutan, lifelong learning. Keempat, kompetensi inovasi dan kreativitas. Pelayanan publik saat ini tidak lagi cukup dilakukan dengan cara-cara konvensional. Kelima, kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Pelayanan publik sering melibatkan berbagai pihak baik antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat dan sektor swasta. Keenam, integritas dan orientasi pada pelayanan publik. Meskipun teknologi berkembang pesat, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat tetap menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki ASN. Baik, Azminur Aziza, apakah sudah jelas? Jelas.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Anjini dari kelompok 4. Bagaimana struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat? Struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sangat mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat karena struktur organisasi menentukan pembagian tugas, alur koordinasi, serta kecepatan pengambilan keputusan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Yang pertama, pembagian tugas yang jelas dalam struktur birokrasi membantu setiap bagian mengetahui tanggung jawabnya, seperti pelayanan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan yang lainnya. Yang kedua, koordinasi antar bidang dalam organisasi juga menentukan kelancaran pelayanan. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia dan pembagian wewenang dalam struktur birokrasi mempengaruhi kualitas pelayanan. Keempat, penerapan sistem digital dalam inovasi pelayanan dalam struktur organisasi juga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dengan menggunakan teknologi. Proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Baik, kepada Putri Anini, sudah bisa dimengerti? Terima kasih, cukup jelas. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini nah, nah, nah,